Maka tenangkan dulu hati kita sebelum menghafal. Tenangkan dulu hati kita sebelum menghafal. Baru kita menghafal kemudian. Biar virus-virus yang mengganggu hati kita sebelumnya itu hilangkan dulu. Nah, baru kita menghafal. Maka menghafalnya akan jauh lebih maksimal kita mendapatkannya. Dan akan jauh lebih tenang juga kita menghafalkan Al-Quran itu. Kalau kita menghafalkan dalam kondisi sedih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ala sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji yang milik Allah yang telah menurunkan Al-Quran dalam memberikan kepada kita sebaik-baik kitab, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pedoman. Maka tinggal kita saja lagi. Sudah diberikan Allah sebaik-baik pedoman petunjuk kitab ini, maka apakah kita mau memegang dan mengikutinya? Tinggal kita saja lagi. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti, untuk menjadikan Allah sebagai pedoman hidup kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir kiamat kelak. Sahabat, pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menghafal Al-Quran dengan hati. Bagaimana menghafal Al-Quran dengan hati. Jadi bukan cuma sekedar dengan pikiran kita, dengan otak kita, tapi usahakan untuk bisa menghafalkan Al-Quran ini dengan hati kita. Karena sahabat, potensi yang terbesar dari diri kita ini adalah hati kita, bukan pikiran kita ini. Bukan pikiran kita ini potensi terbesar kita. Kalau motivator kan biasanya mengatakan potensi terbesar kita adalah ada di pikiran ini. Maka kita harus mengatur, atau kita yang harus memanage pikiran kita. Tidak. Bukan pikiran, tapi hatilah potensi terbesar kita. Karena ruh kita pusatnya ada di hati. Dan hati ini adalah jalan kita untuk berkomunikasi dengan Allah, adalah dengan hati kita. Maka dengan hati ini kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Allah adalah zat yang maha segala-galanya. Maka hati inilah yang segala-galanya untuk kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, alaina fil jasadi mudghah, idza salaha sa'iru jasadi, wa idza fasada sa'iru jasadi. Dalam tubuh ada segumpal daging, segumpal saja daging. Ketika dia baik, maka baik seluruh tubuh kita. Ketika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita. Maka itu adalah hati. Jadi hati inilah raja dari tubuh kita, bukan pikiran. Karena hati yang mengakses kemudian ke pikiran. Pikiran baru yang ke seluruh tubuh kita. Jadi hati ini segala-galanya dan potensinya, potensi yang sangat besar. Sangat luar biasa potensi hati ini. Maka sahabat, kalau kita menghafal dengan pikiran, kita bisa pusing. Tapi kalau kita menghafal dengan hati, kita nggak akan pusing. Kalau menghafal dengan pikiran, kita mungkin bisa sehalaman 1 jam. Tapi menghafal dengan hati itu juga akan lebih cepat daripada itu. Asal hati kita hidup. Maka sahabat, ini memang yang kita perlukan di sini adalah menghidupkan hati kita ini ketika kita pengen menghafal dengan hati. Nah, kita insya Allah pada hari ini akan membahas tools atau trik-trik, cara-cara sederhana bagaimana untuk saat menghafal yang kita pakai adalah hati kita, bukan pikiran kita. Hingga kita akan jauh lebih powerful dalam menghafal. Ya akan pusing, akan mendapatkan jauh kecepatan yang lebih, kecepatan menghafal yang jauh berbanding dengan pikiran, dan hafalan kita akan jauh juga lebih mungkin, lebih mantap, lebih tetap dalam hati dan ingatan kita. Dan bahkan kita akan bisa mudah mengamalkan apa yang kita hafalkan. Nah, ini tips yang pertamanya adalah sahabat. Maka tips yang pertamanya adalah kita menghafalkan Al-Quran lengkap dengan adab-adabnya. Menghafal Al-Quran ini, maka perhatikan juga adab interaksi, adab ketika kita bersama dengan Al-Quran. Ini yang tips yang pertama. Karena mau nggak mau, yang namanya kita kalau pengen dengan hati segala-galanya, maka perhatikan adab dalam setiap aktivitas kita. Kalau ada aktivitas kita tanpa adab, maka hati kita saat itu nggak hidup.
Rasulullah SAW katakan kenapa beliau hatinya hidup. Bahkan tidur pun hati beliau hidup, matanya merem, tapi hatinya hidup karena aktivitas beliau dalam semuanya selalu perhatikan adab, termasuk dalam kondisi tidur. Itu salah satu alasan ya. Walaupun yang termasuk hati hidup juga ketika bisa mengingat Allah. Tapi adab ini pondasi, dasar untuk kita menghidupkan hati kita. Maka perhatikan adab-adab ketika kita bersama dengan Al-Quran. Adabnya apa? Suci, berwudu. Maka sebelum kita membaca Al-Quran, berwudu dulu. Walaupun kita suci sebelumnya, karena sebelumnya mungkin kita sholat. Tapi kalau bisa wudu lagi. Kenapa perlu seperti itu? Karena nanti akan beda wudu untuk sholat tadi dengan wudu untuk kita membaca Al-Quran. Beda nanti rasanya. Wudu lagi kalau kita mau bacakan. Ini kan istilahnya kalau dalam fikih kita jadi wudu. Memperbaharui wudu, nggak ada masalah. Wudu belum batal tapi wudu lagi nggak ada masalah. Dan itu akan memudahkan kita untuk menghafalkan Al-Quran kalau kita memang sengaja berwudu sebelum membaca Al-Quran. Wudunya dengan wudu yang isbaghul wudu, ada bahasa hadis itu kan ya, menyempurnakan wudu akan jauh lebih powerful nanti hasilnya. Nah, termasuk kemudian kita harus membaca Al-Quran, kita bersiwak dulu, sikat gigi, paling tidak kalau kita zaman sekarang ini. Hadap kiblat, usahakan. Pegang mushafnya dengan baik, jangan asal-asalan pegang mushafnya. Sebelum hafal baca ta'awud, baca bismillah, pakaian yang rapi, tempat yang rapi juga. Perhatikan semua adab-adabnya. Perhatikan semua adab yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan bagaimana kita seharusnya bersama dengan Al-Quran Al-Karim ini. Perhatikan semuanya, jangan ada yang ditinggal, ada adab ini. Jangan ada yang ditinggal. Nah, ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, sahabat, untuk menghidupkan hati kita saat membaca Al-Quran atau saat kita bersama Al-Quran tadi, termasuk adab tadi, maka perhatikan tempatnya juga ya. Perhatikan tempatnya, usahakan tempatnya adalah tempat yang tenang, jangan tempat yang bising. Karena kalau tempat itu bising, maka itu mengganggu hati kita. Nah, kecuali kita sudah terbiasa, nggak ada masalah. Kita udah biasa tempat tenang, kemudian akan berpindah ke tempat yang bising. Kalau sudah terbiasa tempat bising nggak ada masalah. Tapi kalau kita baru menghafal Quran, atau kita ya baru dapat berapa juz sudah menghafal tempat yang bising, akan terganggu. Usahakan tempatnya tempat yang nyaman, yang tenang, yang nggak ada gangguan lah, kayak gangguan mata, gangguan pendengaran atau gangguan yang lainnya. Kita bisa jadi kalau nggak mata, pendengaran, gangguan bau gitu ya, bau masakan enak, jadi langsung koncongan perut kita, langsung lapar gitu, itu kan gangguan juga. Maka hilangkan semua gangguan tadi itu. Karena kalau gangguan-gangguan datang, maka itu otomatis juga akan mengganggu konsentrasi hati kita. Fokus hati kita akan terganggu. Ini yang kedua, sahabat ya. Yang pertama perhatikan adab, yang kedua tempat juga harus diperhatikan. Nah, yang ketiga, sahabat, yang kita harus juga perhatikan adalah apa yang Allah Ta'ala sampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka menenteramkan hatinya dengan mengingat Allah. Orang yang beriman menenteramkan hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan zikirlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati bisa menjadi tenang. Nah, ini kita spesialnya kita orang beriman kan ya. Kalau orang di luar sana hatinya gelisah, apa yang dilakukan? Dengar musik lah, nonton TV lah, nonton film lah, jalan-jalan lah, ngobrol ngidul ke sana kemari lah. Kalau orang di luar sana kayak gitu kan ya. Kalau hatinya lagi gelisah, lagi sedih, lagi marah, atau lagi apa, bete gitu. Yang mereka lakukan yang kayak gitu kan ya. Itu bukan orang yang beriman, kebiasaan orang beriman seperti itu. Tapi orang beriman katanya Allah tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman menenteramkan hatinya, menyenangkan hatinya dengan mengingat Allah. Ketahuilah,
hanya dengan mengingat Allah lah hati bisa menjadi tenang. Ini jalan yang paling bagus, jalan yang paling besar, dan jalan yang paling indah dalam kita menenangkan hati kita. Maka sahabat, dalam menghafalkan Quran ini kita butuh sekali hati yang tentram, hati yang tenang. Nggak mungkin kita bisa menghafal dengan nyaman kalau lagi marah sama orang, sebel sama orang, marah sama teman kita, habis berantem, apalagi sampai jotos-jotosan, lalu habis itu jam tahfidz ngapal, susah masuknya. Lagi sedih banget dikata-katain orang, sedih banget ngapal berat. Lagi galau, pikiran kemana kesana kemari, galau, pikiran nggak jelas kan, berat. Khawatir dengan anak kita, khawatir kok nggak pulang-pulang, lihat ke jendela terus, pengen ngapal di kursi, lihat ke jendela terus, nggak bisa, nggak masuk kita apa itu. Maka tenangkan dulu hati kita sebelum menghafal. Tenangkan dulu hati kita sebelum menghafal, baru kita menghafal kemudian. Biar virus-virus yang mengganggu hati kita sebelumnya itu hilangkan dulu. Nah, baru kita menghafal. Maka menghafalnya akan jauh lebih maksimal kita mendapatkannya, dan akan jauh lebih tenang juga kita menghafalkan Al-Quran itu. Kalau kita menghafalkan dalam kondisi sedih, berat. Kita memaksakan diri kita untuk menghafal dalam kondisi sedih itu. Bisa sih mungkin, tapi lama dan terus bikin pusing. Marah juga kayak gitu, galau juga kayak gitu. Maka tenangkan dulu hati kita nih. Dengan apa tadi? Dzikir. Dengan dzikir. Tenangkan dulu hati kita dengan dzikir. Nah sahabat, tapi dzikir bukan cuma sekedar dzikir yang bisa menenteramkan hati itu, yang bisa menenangkan hati. Tidak dzikir sembarangan. Kalau kita cuma baca subhanallah, 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 mau 1000 juga akan tenang hati kayak gitu. Maka bagaimana caranya? Dalam dzikir ini kita bisa tenang hati kita. Yang pertama, kita harus membacanya dengan pelan. Kita harus membacanya dengan pelan, dengan tenang juga. Subhanallah, 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 istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Atau kita mau baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita pengen tenang hati kita dengan zikir, maka baca dengan tenang. Baca dengan tenang, dengan santai, dengan perlahan. Kenapa kita zikir tapi perasaan kita nggak ada perubahan, biasa-biasa saja? Karena kita bacanya tadi terlalu cepat. Udah lagi ada masalah, sholat, habis sholat udah zikir. Kenapa masih berat juga, masih menghimpit juga di hati kita masalah itu? Karena kita bacanya tadi dengan buru-buru, pengen cepat selesai. Ya akhirnya kita nggak merasakan tuh perasaan tenang dalam hati kita tadi. Ini yang pertama. Nah yang kedua yang kita perhatikan juga adalah fisik, anggota fisik kita, anggota tubuh kita ini. Saat zikir itu jangan apa ya namanya, jangan gelisah anggota tubuh kita ini. Kalau sambil zikir nih kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya gimana? Nggak dapat apa-apa gitu, perasaan tenangnya nggak akan muncul. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita ini akan mempengaruhi hati kita. Maka kalau anggota tubuh kita nggak tenang, ya nggak akan tenang juga hati kita. Maka kita butuh, kalau kita pengen tenang hati, tenang dulu anggota tubuh kita. Santaikan dulu anggota tubuh kita.
Maka akan terbawa hati kita. Maka saat zikir kayak gitu tenang aja, santai aja mau kayak gini, nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar, astagfirullah, atau kayak gini, astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, ini yang saya sarankan dilakukan tadi sebelum menghafal. Zikir dulu, bacanya perlahan, duduk dengan tenang, santai, jangan dikasak gerusuk saat zikir tadi. Ini yang kedua caranya. Nah, yang ketiga, usahakan hati kita ikut juga berzikir. Jangan cuman mulut kita. Saat kita bisa baca astagfirullah, hati kita ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah. Dalam hati kita kayak gitu nih. Mulut kita mengatakan astagfirullah, hati kita mengatakan ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Kita baca subhanallah, maha suci engkau ya Allah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Jadi mulut kita mengatakan subhanallah, hati kita mengatakan maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Ikutkan juga hati kita saat zikir gitu. Nah, kalau kita melakukan ini semua, ini baru 3 ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya bagaimana agar zikir itu powerful. Zikir mendatangkan hati yang tentram, hati yang tenang. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nah, hingga kemudian dengan hati yang tenang-tenang itu kita kemudian menghafal. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan hasil menghafal yang jauh lebih hebat dibandingkan cara menghafal yang biasa. Demikian dulu sahabat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.